Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa pada pagi hari ini kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Yesus kau baik Tuhan. Yesus kau baik Tuhan.
dengan pujian kami Bapa. Kiranya Tuhan yang beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang ambil alih apapun yang terjadi dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang berkuasa. Jauhkan roh jahat, kuasa iblis kegelapan yang mengganggu kebenaran firman-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersatu hati, kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menguasai tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Tuhan, Yesus. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan karena kita percaya Tuhan kita Raja Maha Besar. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan. Kasih Yesus. Yes. Yes.
syukur karena Tuhan Yesus baik buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar kembali diingatkan tentang kebenaran firman-Mu. Berbicara atas kami sekalian Bapa, karena hari ini kami siap untuk mendengar dan siap untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan kembali. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang kembali. Puji Tuhan yang sudah berlibur. Tuhan Yesus tetap baik menyertai kita sekalian. Haleluya. Seberapa banyak kita di antara kita yang mengalami mujizat Tuhan hari-hari ini? Haleluya. Kita masih sehat itu mujizat Tuhan. Amin. Bermacet-macet ria kemarin, siapa yang bermacet ya? Sampai hari ini tetap badannya masih diberikan fit. Itu adalah mujizat Tuhan. Haleluya. Mujizat Tuhan pasti masih berlaku buat kita sekalian. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang mujizat di dalam keluarga. Karena tema kita dalam 1 bulan ini adalah tema keluarga. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan mengadakan mujizatnya di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimanakah Tuhan melakukan setiap mujizat demi mujizat di dalam keluarga kita. Dalam kehidupan kita ada 3 hal, ada 3 momen yang sangat penting. Yang pertama, momen yang penting adalah kelahiran. Ya, banyak orang-orang ketika istrinya atau anaknya mau melahirkan, pastinya itu adalah momen yang sangat dakdikduk-dar ya. Yang kedua adalah momen pernikahan. Wow, dalam tahun ini ada 2 pasangan yang akan menikah ya. Kita akan mengucap syukur, dan di situ juga adalah momen yang sangat penting di dalam kehidupan, khususnya kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu. Yang terakhir adalah momen kematian. Pastinya nggak akan mau bicara tentang itu ya. Tapi ada 3 hal itu yang Tuhan taruh buat setiap kita, pasti kita mengalaminya. Hari ini saya akan membahas tentang momen mujizat di dalam keluarga yang terjadi pada saat pernikahan atau pada saat ada perkawinan. Mari kita buka bersama-sama mujizat apa yang Allah kerjakan di dalam perkawinan di Kana itu. Wah, udah sering dari sekolah minggu ya. Dari dulu saya sekolah minggu ikut Tuhan, udah sering cerita tentang mujizat yang pertama yang Allah kerjakan. Mujizat yang pertama yang Yesus kerjakan, yaitu di perkawinan di Kana. Ya kan? Mari kita buka sama-sama yuk di dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang 1 sampai yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai ke-11. Saya akan bacakan cepat untuk Bapak Ibu sekalian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Stop sampai situ dulu. Apakah yang mujizat yang akan terjadi di dalam keluarga? Yang pertama, mujizat akan terjadi ketika kita dapat bertahan di dalamnya. Kita dapat memberikan, mujizat dapat terjadi ketika kita memberikan Allah hadir di dalam momen setiap acara-acara di dalam hidup kita. Dalam hati gini, kalau kita punya acara, kita harus mengundang terlebih dahulu itu Yesus, Tuhan di dalam setiap acara kita. Ya. Di dalam undangan, ya, di dalam undangan perkawinan pasti ada tulisannya turut mengundang, ya kan? Di situ disebutin tuh. Kalau udah turut mengundang tuh berarti orang-orang yang spesial biasanya ya, yang di situ. Ini ada keluarga dari laki-laki disebutin,
keluarga dari perempuan disebutin. Nah, kalau itu udah ada diturut mengundang berarti otomatis harus datang. Nggak boleh enggak. Kenapa? Karena sudah dilibatkan, mereka adalah orang-orang yang spesial. Nah, di dalam momen-momen kita mau mendapatkan mujizat dalam keluarga, kita juga mau mengundang Allah hadir di dalam setiap momen kehidupan kita. Tadi ayat yang ke-1 di sana dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, yaitu di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Luar biasa. Mereka mengundang Yesus, mengundang Maria, berarti ada hal yang pastinya ada ikatan masih persaudaraan di antara mereka, itu pastinya. Dan sehingga di dalamnya kita melihat bahwa sungguh luar biasa kalau seandainya ada makanan ataupun minuman yang kurang, karena pada zaman dahulu itu perkawinannya itu dilakukan 7 hari 7 malam full. Kalau sekarang ini, kalau yang di rumah adat mungkin 3 hari 3 malam full, atau nggak tahu kalau sekarangnya apakah dipersingkat lagi, saya nggak tahu ya. Kalau dulu itu kalau untuk yang Cinben ya, Cina Benteng itu waktu di kampung Cina itu 1 minggu sebelumnya itu udah masak-masak, udah mengerjakan kue-kue dan lain sebagainya itu. Jadi 3 hari sebelumnya itu udah ada acara yang luar biasa, ada undangan udah pada datang, keluarga khususnya, keluarga-keluarga udah pada mulai berkumpul. Nah, pada zaman dahulu 7 hari 7 malam luar biasa, itu makanan sebanyak apa, minuman sebanyak apa. Dan kita melihat di sini ketika Ibu Yesus melihat ternyata tamu undangannya makin banyak dan banyak, semua makanan mulai habis. Di sana katakan bahwa ada tergeraklah hatinya untuk berkata kepada Yesus. Lalu ayat yang selanjutnya di sana katakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Sebab saatku belum tiba. Maklum, saya lupa kacamata, jadinya baca harus agak sedikit ngeriep ya. Jadi, untuk apa kau datang, Ibu? Karena saatku belum tiba. Di sini kita melihat bahwa ternyata Ibu Yesus mungkin adalah sepupu, atau dia melihat, oh iya ini ada yang kurang, tolong kamu bantu. Kalau tolong kamu bantunya waktu zaman dulu Yesusnya orang kaya raya, is okay. Tapi Maria, Ibu Yesus tahu dan sadar betul bahwa anaknya adalah, dia dapat melakukan mujizat, dia datang kepada anaknya. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita punya momen, atau kita punya planning yang besar, atau nggak usah planning untuk pernikahan anak, nggak usah planning untuk rumah, planning untuk pekerjaan, planning untuk kendaraan, libatkan Tuhan di dalamnya. Maka ketika engkau libatkan Tuhan dan andalkan Dia, engkau akan melihat bahwa Allah yang sungguh ada belas kasihan turun atas hidupmu. Satu momen perkawinan di Kana ini adalah kehabisan anggur. Biasalah ya, jangankan momen pernikahan 7 hari 7 malam. Kita main waktu kemarin aja, waktu Paskah, kurang air minum, apa yang terjadi? Pastinya, aduh, minta minum sirup, ya, aduh, nggak ada Bu Helena, air minumnya udah tinggal ambil di keran. Masa begitu? Kan nggak mungkin, ya nggak? Pastinya tuan rumah siapin minuman yang berwarna. Nah, begitu juga dengan yang terjadi di perkawinan di Kana ini. Mereka tidak akan dipermalukan dengan kekurangan minum, karena mereka melibatkan Yesus di dalamnya. Ada sebuah contoh seperti ini. Ada satu keluarga yang mempunyai 2 orang anak, ya. Dan anak yang bungsu atau anak yang kedua itu dia mengalami sakit. Sakitnya sudah berobat, dicek semua, cek dan recheck, udah. Dan obat semua nggak mempan, dokter yang terbaik nggak mempan, dan hanya satu yang berkata bahwa semua sudah nggak bisa, tapi anak ini harus perlu operasi. Karena obat-obatan udah nggak mempan, udah nggak ada gunanya lagi. Satu-satunya cara anak ini harus operasi. Operasinya itu memakan biaya yang cukup besar.
terjadi? Kedua orang tua ini berkata, dan ada anaknya yang pertama di situ. Kita nggak punya duit mah, kata suaminya. Kita nggak punya dana. Sudah pengobatan ini luar biasa. Kita perlu untuk mengobati dia dengan operasi dan biaya cukup besar. Sang suami berkata kepada istrinya, hanya satu yang bisa menyembuhkan anak kita. Mujizat yang berlaku buat hidupnya. Sang kakak ketika mendengar mujizat, karena dia masih kecil, masih sekitar 9 tahun, dia belum mengerti. Oh, ternyata ada obat yang namanya mujizat. Dia pergi ke kamar, dia ambil celengannya, dia buka celengannya, dan terkumpullah duit 500.000 di dalam celengan itu. Walaupun celengan biasa anak-anak itu nggak ada yang kertas ya, zaman dulu itu koin ya. Dibawa dengan kantong kresek dengan beratnya 500.000 itu, dibawa ke apotik. Ketika dia di apotik ada antrian, dia diam aja. Karena dia bingung, dia mau ngomong sama siapa. Ketika dia diam, dia mau ngomong bingung. Dia cuma ngedong. Penjaga apotik nggak tanya. Mungkin karena pikir dia datang dengan orang tua gitu ya. Terus akhirnya untuk menarik perhatian daripada apoteker itu, dan ada satu orang yang gayanya itu stylish banget ya. Dia mengosrek-ngosrek bawa kantong itu diiniin ke kaca etalase sehingga bunyi kret. Dan otomatis ditanya, kamu mau beli apa? Si anak ini berkata, aku mau cari mujizat. Langsung si apoteker berkata, di sini tidak ada jual obat yang namanya mujizat. Lalu orang yang rapi, stylish itu dan mendekatinya, dia bertanya, kamu perlu untuk apa mujizat itu? Begini om, adik saya sakit yang cukup keras, semua obat sudah nggak bisa. Dan papa saya katakan bahwa hanya mujizat yang bisa sembuhkan. Ini celengan saya ada 500.000, dia kasih. Saya mau tukarkan dengan mujizat. Dan kebetulan sekali yang orang yang bertubuh tadi, stylish tadi itu adalah dia seorang dokter operasi, dokter bedah yang bernama Dr. Carlton Armstrong. Ya, dia katakan, ayo antar saya ke rumahmu dan saya mau lihat adikmu. Sang dokter dan anak itu pun pergi ke rumahnya dan melihat bahwa anak itu ke rumah sakit, uang ini cukup untuk pengobatan operasi adiknya. Dan ketika itu perawatan berjalan dengan baik, dan anak adiknya ini pun berangsur-angsur pulih. Karena apa? Ada mujizat yang terjadi. Dan ibunya sampai bingung, ibunya sampai berkata, karena itu pengobatan hanya 500.000, padahal operasi tahu sendiri harganya berapa ya. Dan berkata, kira-kira tuh harga pengobatan dia berapa ya? Dan si kakaknya hanya tersenyum. Berapa? Harga pengobatan mujizat itu 500.000. Kita melihat di sini luar biasa. Saya mengangkat di sini luar biasa bahwa ternyata ketika kita mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Dia di dalam kehidupanmu, apapun yang engkau alami, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari-hari ini, andalkan Tuhan, maka Tuhan melakukan mujizatnya buat hidup. Ketika mujizat itu sedang dicari, kita hanya berserah kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang tulus ini, dia mau supaya adiknya sembuh. Dia lakukan itu dan dia bertanya, di manakah sang mujizat itu? Dan Tuhan mengirimkan satu dokter bedah, dan dokter itu melakukan suatu tindakan yang luar biasa karena dia kasih. Kita melihat di sini ada mujizat di dalam keluarga kita sekalian ketika kita mengandalkan Tuhan.
pernikahan di Kana itu apa yang terjadi? Dia lakukan mujizat. Yang kedua, mujizat dalam keluarga akan terjadi karena kita sabar dan sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Sabar itu satu pengalaman yang luar biasa, ya. Sabar itu sampai ada satu icon yang berkata sabar itu belajar yang tidak pernah stop. Sepertinya kita tidak pernah naik kelas. Harus setiap hari penuh dengan sabar. Sabar, maka engkau akan subur, ya. Makanya dulu ada toserba yang bernama sabar subur, ya. Sekarang udah tutup, gitu ya. Sabar di dalam menunggu waktunya Tuhan. Maria datang kepada Yesus dan berkata, anggur sudah habis. Namun jawab Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu? Sebab waktuku belum tiba. Di ayat yang keempat. Yesus berkata bahwa tunggu, sabar. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dan ada 3 hal memang ketika kita mulai berdoa, kita sedang bergumul dengan kehidupan kita sedang bergumul dengan apa yang kita mau. Ada 3 hal yang Tuhan taruh, yaitu ketika engkau meminta, Tuhan akan memberikan saat itu. Dan juga ketika yang pertama adalah saat ini akan diberikan. Yang kedua itu adalah nanti. Yang ketiga adalah tidak boleh. Seandainya Yudea minta pesawat terbang, berdoa sampai berlutut pun, Tuhan Yesus saya mau pesawat terbang, tapi rumahnya belum ada landasan pesawat terbangnya, apakah Tuhan akan memberi? Pastinya tidak akan memberi. Kecuali kalau dia adalah co-pilot, pasti dia akan memberi. Itu juga punya pemerintah mungkin, ya. Dan saya berharap bahwa saya berdoa pasti Tuhan akan beri, ya. Tuhan akan beri berarti berkelimpahan, punya landasan terbang sendiri, ya Yulia, ya. Semangat Yulia, pendidikan, ya. Kita lihat di sini. Kalau kata Tuhan tidak boleh, berarti Tuhan tahu itu memang gak cocok untukmu. Kalau kata Tuhan tunggu, sabar, maka kau harus berdoa, berlutut, menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Contohnya adalah Abraham. Abraham adalah ketika dia menerima janji Allah, dia itu berumur 75 tahun. Dan janjinya Tuhan kepada Abraham apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti butiran pasir di laut. Coba banyak banget. Tapi sampai umur 75 tahun Abraham belum punya anak juga. Dia menanti dengan sabar, dan pada akhirnya 100 tahun kemudian, 25 tahun mujizat itu terjadi. Abraham 100 tahun baru dia punya anak. Tadi saya bicara sama satu bapak di sini, saya tanya mamanya umur berapa, 77 tahun ya. Masih sehat, masih luar biasa. Saya bertanya, apakah kaum wanita yang 77 tahun masih bisa melahirkan? Enggak, pastinya. Jangankan 77 tahun, 55 tahun aja kadang-kadang harus hati-hati. Kenapa? Bisa sih, bisa. Cuma itu adalah usia-usia rawan. Nah, di sini antara Abraham dan istrinya Sarah itu nggak mungkin jauh beda jarak usianya. Nggak mungkin Abraham berusia 100 tahun, istrinya 25 tahun, nggak mungkin. Pastinya istrinya juga berjaraknya pasti 20 tahun, pas mungkin ya. Seusia 80 tahun, apakah seorang wanita masih bisa melahirkan anak? Seandainya dihitung-hitung begitu, tidak juga. Namun Abraham ketika dia berumur 100 tahun, dia baru punya anak. Kalau kata Tuhan tunggu, bersabar, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Dan Yesus, kembali lagi ke konteks yang awal, Yesus berkata kepada ibunya, sebab waktuku belum tiba. Tapi Maria tidak putus asa. Dia tidak pernah tawar hati. Dia berkata kepada para
kalian kerjakan. Dan tidak lama kemudian karena dengan belas kasihan kembali Yesus berkata, tampung air di dalam satu tempat, air biasa, air keran biasa. Dan Yesus berdoa, dan di situ berubahlah air biasa menjadi anggur. Ketika kita mau sabar dan tunggu waktunya Tuhan, kita percaya bahwa di situ ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Abraham di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Luar biasa. Tadi ketika kita mau adakan mujizat di dalam keluarga kita, kita mau undang Yesus. Tidak hanya undang Yesus, kita mau bersabar. Yang ketiga adalah mujizat di dalam keluarga akan terjadi apabila taat melakukan apa yang Tuhan mau. Di ayat yang kelima dan ketujuh di sana dikatakan bahwa ayat yang kelima dan ketujuh, nanti Ibu Indi akan baca buat saya. Masih bisa kelihatan Ibu Indi kalau di handphone mungkin ya. Ya, 5 dan ketujuh. Yohanes 2 ayat 5 dan yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Haleluya, terima kasih. Luar biasa. Hanya satu perintah. Isilah tempayan-tempayan. Berarti bukan cuma satu tempayannya. Namanya 2 kali ya, berarti banyak tempayan. Yang kosong, yang sudah tidak ada isinya, isi itu. Kata Yesus, dengan air, bukan dengan anggur, dengan air. Apa yang terjadi? Yesus hanya berdoa berkata seperti itu, dan sendoklah itu dan cicipilah. Dan ketika pelayan itu melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadanya, apa yang terjadi ketika dia menyendok kembali tempayan itu, semua tempayan itu dicoba 1, 2, 3 dan 4, 5 sebagainya. Yang terjadi apa? Berubah menjadi anggur. Berubah menjadi minuman yang luar biasa lebih enak. Minuman yang cukup luar biasa. Sampai pengawas daripada pelayan-pelayan itu ketika disodori, diberikan minuman itu dan berkata, kalian ini masih menyimpan minuman yang terbaik ya. Kenapa minuman yang terbaik ini baru dikeluarkan sekarang? Kata anak buahnya, belum tahu lu. Kita di belakang udah semaput, tinggal air putih doang. Tapi karena ada Yesus melakukan mujizatnya, melakukan apa yang ada yang untuk keluarga itu. Karena aku taat, maka ada mujizat. Karena pelayan-pelayan itu taat, maka ada mujizat. Dan apabila kita mau sekarang hari ini mau belajar, ayo taat. Kalau kata Tuhan untuk melayani. Kalau kita mau memberi, kita memberi. Kalau kita mau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Satu ilustrasi yang cukup membuat mata saya dan pikiran saya terbuka adalah seperti ini. Ada dua malaikat Tuhan diutus untuk turun untuk melihat 2 keluarga. Yang satu malaikatnya senior, yang satu junior. Ketika 2 malaikat ini masuk ke dalam satu keluarga yang cukup kaya raya, punya perusahaan besar, punya mobilnya itu banyak ya. Dan dia, oh kamu dari ini ya? Oh iya, silakan masuk. Lalu yang tuan rumah ini, yang satu pengusaha ini berkata, Bi, tolong ya, siapin kamar yang di bawah tuh, kamar buat para pembantu, buat mereka tidur, karena mereka juga baru saya kenal.
Jadi jangan kasih kamar yang terbaik. Dan ketika dua malaikat ini masuk ke dalam kamar yang hanya kamar untuk ukuran 2 orang, nggak ada kamar mandi di dalam, ada bahkan kamar itu ada bolongan, dan bolongan itu di bawahnya, di dalamnya itu dilihat sang malaikat yang senior yang pertama, lalu dia mulai mengambil pasir dan semen menutup lubang itu. Ya, mereka akhirnya pindah ke keluarga yang satunya lagi. Kedua malaikat ini pindah ke keluarga petani. Keluarga petani, dia hanya punya kebunnya yang cuman berapa meter. Dia hanya punya 1 sapi yang setiap pagi itu harus diambil susunya untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ketika dia mengetuk itu dan dia berkata, saya mau menginap di sini, boleh nggak? Oh iya boleh. Lalu sang petani menyiapkan tempat tidurnya sendiri, disiapkan, dibersihkan. Silakan tidur di sini. Loh, kamarnya cuma 1 loh Pak. Kalian nanti tidur di mana? Oh tenang, kami bisa di bawah. Sang petani itu tidur di bawah di lantai. Dia lebih mendahulukan 2 orang tamu itu. Dia tidur di lantai. Dan keesokan paginya, ternyata sapi sang petani itu mati. Lalu komplain nih malaikat yang junior, kamu itu gimana sih? Kita ini kan malaikat, kita ini kan diutus untuk menolong orang, katanya. Kenapa kok kamu waktu nginep di tempat yang besar, orang kaya, malah kamu bantuin itu tembok itu, kamu plester, kamu bagusin, kamu tutup di situ. Sedangkan ketika kita nginep di satu rumah penduduk yang petani dan hanya punya sapi saja, dan sapi itu akhirnya kau biarkan dia mati. Sang malaikat yang senior yang lebih tua berkata seperti ini, kamu harus melihat, kamu harus tahu di situ tujuannya apa. Ketika kita masuk, saya masuk ke dalam ruangan yang kita ditempatkan di ruang pembantu, ada bolongan besar di situ. Saya melihat di sana ada emas. Kalau emas itu kelihatan sama tuannya aja udah pelit katanya. Bagaimanapun dia nggak akan berbagi emas itu, makanya itu tembok saya tutup supaya itu Tuhan tidak melihat ada emas di sana. Lalu kenapa kamu nggak menyelamatkan sapi daripada sang petani? Si malaikat yang senior berkata, kamu tahu tadi malam itu ada malaikat maut akan mengambil istri daripada si petani. Tapi saya katakan kamu boleh ambil sapi yang ada di kandangnya. Kita bisa melihat di sini ketika saya merenungkan itu, oh iya benar juga ya Tuhan. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan, mengolah apa yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, itu tidak hanya cukup buat kita saja. Kita tidak hanya fokus kepada terus untuk saya, semua untuk saya, tidak. Tapi kita juga mau berbagi buat orang lain yang membutuhkan. Dan Tuhan meluputkan ketika di dalam kekurangan sekalipun sang petani ini dia diluputkan sehingga istrinya tidak menjadi meninggal. Tapi walaupun hanya sapinya yang meninggal, dia masih bisa berusaha dengan yang lain. Saya melihat di sini bahwa ketika ketaatan apa yang Tuhan berikan, ketika engkau taat, maka Tuhan akan adakan mujizat di dalam hidupmu. Kita mau belajar di sini bersama-sama. Mujizat akan berlaku buat saudara dan saya. Di dalam keluarga kita, ketika kita mengandalkan Tuhan untuk hadir di setiap momen hidupmu, di setiap masalah hidupmu, undang dia, Tuhan aku gak mampu, aku gak sanggup, apa yang aku perlukan itu aku gak sanggup lagi, tapi aku mengundang engkau akan buat jalan buat aku. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Tuhan akan berkata ketika engkau akan menerima mujizat itu, engkau harus sabar dan tunggu waktunya Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika tidak hanya sampai sabar dan tunggu waktunya Tuhan, kau harus taat, lakukan firman Tuhan, lakukan hal yang baik buat orang lain, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.
Tuhan, mujizat Tuhan akan berlaku buat kita hari ini. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu perlukan, tapi ketika firman Tuhan diberitakan hari-hari ini, ketika engkau pada pagi hari ini datang kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu mujizat. Tuhan, aku perlu, rencanamu adalah rencana yang terbaik di dalam keluargamu. Hari-hari ini andalkan Tuhan di dalam hidup. Mujizat itu nyata. Karena tidak ada terbatas kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa mujizat Allah akan berlaku buat hidup kita pagi hari ini. Mari saya ulang untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Lihat kembali apa yang kau perlukan hari-hari ini. Lihat kembali apa yang kau butuhkan pada hari-hari ini. Tuhan, aku gak tahu apa yang jemaatmu perlukan. Engkau lebih tahu Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Kau akan Allah yang melakukan setiap mujizat. Mujizat lepas mujizat yang Kau akan kerjakan buat kami. Entah hari-hari ini satu pekerjaan yang anakku perlukan. Tuhan, Kau buat jalan menjadikan satu pekerjaan yang terbaik buat mereka. Mungkin hari-hari ini Kau sedang bergumul dengan rumahmu, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan buat jalan, buat rumah. Mungkin hari-hari ini Kau sedang bergumul dengan kehidupan ekonomimu, berdoa bahwa Tuhan akan campur tangan dan memberkati. Yes, Lord. Tak terbatas urusanmu Tuhan. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga yang bahagia dan keluarga yang selalu bersyukur kepada Engkau, di mana pada saat mereka bersyukur, mereka akan mendapatkan mujizat demi mujizat. Mereka boleh rasakan dan mereka boleh nikmati Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, sidang jemaat di tempat ini kami boleh melihat mereka berbahagia, mereka mendapatkan kuasa yang daripada Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran Kau berikan kepada kami, dan kami boleh melihat Tuhan Engkau selalu menyertai hamba-Mu Ibu Pendeta Eliana Tuhan, dalam kasih dan pengurapan Engkau, dan Kau memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, Kau boleh memberkati pelayanannya, dan kami boleh diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Nanti pengumuman saya serahkan kepada Ibu Indi yang akan memberikan pengumuman. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Kita diberkati melalui pujian penyembahan kita, dan saya juga percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, saya akan memberitakan jadwal-jadwal yang ada di gereja kita. Maaf saudara, nanti saya akan buka dulu karena saya ditembak ini. Sebentar. Sebentar saudara. Ya mungkin tidak berubah ya. Nanti sebentar. Di depannya LCD. Oh ya. Ya, sorry. Makasih Bu Ria. Ya, saya akan beritakan mengenai jadwal tidak berubah, masih seperti biasa. Tetapi yang melayani nanti kita bisa lihat di warta yang sudah dibagikan di WA Group ya saudara. Di situ kita bisa mempersiapkan diri bagi yang melayani, yaitu pemimpin pujian Ibu Esther Irin, singernya itu Saudara Yudea dan Saudari Chelsea, pemusiknya Yuda Woyo, Esa, Stefanus, dan Anto. Penerima tamunya Bapak Rusdi dan Ibu Taningsih, dan juga tim tunas remaja, kolektenya Ibu Yena dan Ibu Wanti, sound systemnya Bapak Wawan dan Saudara Ali, LCD operatornya yaitu Saudari Tabita, live streaming Yudeskia, doa syafaat Bapak Rudi, pengumuman Bapak Wawan, dan doa Bapak Gembala kita. Itu saudara yang melayani. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilihat ya, itu saja. Dan mungkin nanti ya pokok doa sepekan yaitu kita akan sama-sama berdoa untuk pemerintahan kita ya, pemerintah yang ada, biar Tuhan senantiasa berkenan dan memberkati pemerintahan yang ada. Dan kita juga mau berdoa untuk GSJA, baik yang ada di Jakarta, di Banten, dan wilayah-wilayah lainnya, dan juga para gembala sidang, pelayan Injil, dan jemaat kita mau selalu bawa di dalam doa-doa kita. Dan juga kita akan berdoa untuk gereja kita, saudara jangan lupa, biar gereja kita semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, saudara. Dan pembangunan bagi gereja kita, dan juga kita mau selipkan doa kita untuk Provinsi Jawa Timur agar mengalami kasih Allah. Yaitu kemarin saya dari Jawa Timur saudara, dan saya lihat memang ada beberapa gereja yang
Tuhan lebih lagi melawat Jawa Timur ini, saudara. Dan yang berulang tahun, tepatnya tanggal 3 Mei, yaitu Saudari Saskia Esterina. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan senantiasa memberkati dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan menyediakan yang terbaik. Amin. Kita mau maju terus di dalam Tuhan. Ya, itu saja mungkin, saudara. Nanti kita kalau lebih jelasnya kita lihat di warta yang sudah dibagikan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap pertolongan yang Kau beri. Kalau sampai hari ini Kau masih tetap memberkati hidup kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik. Tuhan, berkatilah setiap kami, Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna buat pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap mengucap syukur. Ada ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Tetap berdoa juga buat keluarga-keluarga yang akan mengadakan satu momen besar di bulan ini, sehingga Tuhan buat jalan buat mereka. Kita akan angkat pujian yang berkata, Ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan kasih-Mu dalam setiap jalan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Segala puji syukur kami panjatkan kembali kehadirat-Mu ya Bapa, buat kasih kemurahan Engkau, buat kebaikan Engkau yang sangat luar biasa untuk kami Tuhan. Pada minggu-minggu ini Tuhan, Engkau pimpin kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami, bahkan Engkau yang memberkati kami, baik jasmani dan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini yang Kau berikan. Terima kasih firman Engkau yang kami sampaikan untuk hamba-Mu. Dan juga kami berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah melayani. Baik bagian musik, pimpin pujian, singan, firman. Biarlah kuat kuasa menyertai kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah hari di tempat ini. Baik jemaat Engkau yang di rumah beribadah oleh Engkau, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu gembala tempat ini, ada pelayanan di gereja Bonang Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan, Engkau jagain, melindungi, berhikmat daripada-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa yang datang, jiwa yang menangkap Tuhan. Berkati sidang Engkau citerai ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Engkau menjaga, melindungi sidang Engkau Tuhan. Memberkati siap pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Kuasa Engkau menyertai. Kami serahkan semua pelayan-pelayan dalam tangan Engkau untuk seminggu ke depan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bercampur Tuhan. Kami ahli semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap gereja yang ada di Banten sekitar. Biarlah setiap gereja di Banten kiranya Engkau berkat.
biar ada terobos-terobos Tuhan. Biar jiwa-jiwa yang menangkan, jiwa-jiwa yang terhilang bisa temukan kembali Tuhan. Amin. Biar Roh Kudus bercampur Tuhan. Amin. Biar dalam kerajaan Engkau Haleluya. besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Yang mana daerah Jawa Timur dan sekitarnya Tuhan. Mari kita doakan gereja. Kiranya Engkau turut campur Tuhan. Biar Jawa Timur, biar Roh Kudus turut campur memberkati. Hamba-hambamu Engkau kirim di sana Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Banyak gereja-gereja yang bertumbuh di sana Tuhan. Kuasa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mengucap syukur jemaat Engkau saat ini Tuhan. Biar kalian kurang sehat atau sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Engkau, mujizat Engkau nyatakan. Haleluya. Terima kasih. Terima Mengucap syukur Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan kami. kasih. Bangsa Indonesia yang kami cintai. Bangsa yang meroket di dalam nama Yesus. Engkau pimpin, Engkau yang memberkati. Biarlah Roh Kudus bercampur. Haleluya. Bagi pemerintahan sekarang ini, dari yang tertinggi tertengah sampai rendah sekalipun era dengan renya. Hikmat daripada Engkau, Kau curahkan ke bangsa ini Tuhan. Hingga damai ada yang tidak kurang suatu apapun. Penjagaan Engkau, pelindungan Engkau untuk bangsa ini Tuhan. Menyertai ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kami serahkan doa dalam tangan Engkau. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan lain. Lindungi kami, jaya kami ya Tuhan. Tugas kami dengan tutup mendarai. Baik kami berjalan kaki, berkendaraan, hikmat daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan saat kami datang tempat ini, pun kami pulang tidak sia-sia. Berkat daripada Engkau, kecurahan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya.